percetakan ternyata termasuk dalam usaha industri dan juga jasa yang dapat meningkatkan perekonomian UMKM dan juga pelaku usahanya. Untuk itu, UMKM bisa, masyarakat sejahtera. Usaha percetakan adalah sektor usaha industri kreatif yang cukup banyak jenisnya seperti sablon manual atau digital, graphic design, digital printing, media cetak, dan advertising. Bisnis percetakan semakin dipermudah eksistensinya, baik itu dari segi teknologi cetak, operasionalisasi, dan tenaga pendesain. Tidak hanya sekedar jasa mencetak saja, percetakan juga memperhatikan desain dari setiap produk yang dihasilkan. Dalam perkembangannya, usaha percetakan tidak hanya didominasi oleh perusahaan besar saja, namun usaha kecil dan menengah pun memberikan andil dalam perkembangan perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan dan pembinaan yang berkesinambungan guna meningkatkan kemajuan pada usaha kecil dan menengah percetakan agar mampu mandiri dan menjadi usaha yang tangguh. Usaha kecil menengah diharapkan juga memiliki keunggulan di dalam memberikan kepuasan konsumen serta dapat menciptakan peluang pasar yang lebih besar. Pasar percetakan digital berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan produk cetak oleh UMKM, perusahaan, dan individu. Faktor yang mendorong pertumbuhan ini antara lain adalah ekspansi UMKM, peningkatan aktivitas promosi bisnis, serta pertumbuhan industri kreatif dan event. Teknologi percetakan yang semakin canggih juga memungkinkan pelaku usaha untuk memenuhi permintaan cetak dengan hasil yang lebih cepat dan berkualitas. Nah, Sobat UMKM, sekarang Tata sudah bersama dengan salah satu owner dari usaha percetakan yang ada di Kota Kendari. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa usaha percetakan ini termasuk dalam industri kreatif dan jasa ya. Tata mau langsung aja ngobrol ya sama salah satu ownernya dari percetakan ini. Kita sudah bareng sama Kak Mirat. Apa kabar Kak Mirat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa sekali. Aduh manis senyumnya ya Kak Mirat ya. Manis-manis, asam. Manis asam. Apalagi lagi efisiensi tuh. Betul, jadi harus tetap semangat ya Kak Mirat ya. Iya. Nah Sobat UMKM kita langsung ngobrol nih ya. Ini terkait dengan usahanya Kak Mirat percetakan ya Kak Mirat ya. Kita mau tahu, Sobat UMKM di rumah juga mau tahu kira-kira awal mulanya nih Kak Mirat, ketertarikannya. Karena sebenarnya kan peluang bisnis dan juga usaha banyak di luar sana. Kenapa Kak Mirat justru memilih untuk membuka usaha percetakan seperti ini? Boleh diceritakan? Ya, terima kasih teman-teman sobat semua. Bisnis percetakan dan advertising ini, saya mencerita awalnya ini sebenarnya bukan cita-cita. Tapi impian. Tapi kebetulan. Oh, kebetulan. Nah, keluarga saya dari kecil itu bergerak di dunia percetakan. Mungkin teman-teman ingat dulu ada advertising di sahur-sahur namanya Wahyu Advertising. Nah, itu salah satu kerabat saya. Ya disitulah saya memulai awalnya dunia percetakan. Nah setelah berjalan, karena keahlian saya di situ, ya mau tidak mau saya harus kembangkan dunia usaha itu. Nah, setelah saya jalani ternyata cukup menggiurkan hasilnya. Apalagi dunia percetakan ini menuntut kita untuk terus berinovasi. Betul. Nah, karena di situ akan muncul ide-ide kreatif, apa yang harus dibuat, apa yang harus dikembangkan. Nah, jadi tantangannya lumayan lah kalau dunia percetakan ini, tapi untungnya juga lumayan. Wah, gitu. luar biasa. Jadi awalnya memang ketertarikannya karena memang ini usaha, boleh dibilang usaha dari keluarga juga. Betul. Rata-rata keluarga punya usaha seperti Betul, ini, betul. jadi tertarik melihat ada potensi, ada bakat seperti itu langsung ikut terjun juga. Betul. Wah, luar biasa ternyata. Nah, kalau kita bicara soal omset nih, boleh ya? Boleh. Dikit-dikit bocor-bocor. Oh iya, boleh ya. Supaya Sobat UMKM di rumah tahu, apalagi kalau misalnya baru mau memulai bisnis seperti ini. Nah, kira-kira seperti apa sih omsetnya untuk memulai usaha percetakan? Karena pasti ya cukup detail ya Kak Mirat ya, karena banyak peralatan, banyak yang diperlukan untuk ada di bisnis seperti ini. Betul. Jadi kalau masalah omset itu kita rata-rata itu
taruhlah kita pukul rata saja kan, itu rata-rata di antara 30 sampai 70 per bulan. Nah, kalau dikalikan beberapa cabang atau beberapa tempat, mungkin lumayan lah untuk investasi masa depan kita. Nah, untuk mulainya teman-teman bagusnya dari kecil-kecil dulu. Saya dulu nggak langsung kayak begini. Langsung besar ya? Langsung besar. Dulu bahkan saya itu freelance awalnya. Jadi saya terima orderan, terus saya lempar di tempat lain. Lama-kelamaan, bahkan saya sempat berapa tahun? 13 tahun ya, manajer di suatu percetakan. Mungkin teman-teman tahu 66 Advertising. Saya kurang lebih 13 tahun di situ, dan baru akhir tahun kemarin saya resign. Nah, setelah resign saya sudah punya pengalaman, saya sudah punya jaringan. Saya berusaha untuk pelan-pelan bangkit kembali dari nol. Wah, ternyata ya. Tata juga baru tahu ternyata awalnya juga Kamirat ini bekerja di orang lain ya, sudah punya banyak pengalaman. Setelah bekerja itu memutuskan untuk resign dan akhirnya membuka usaha sendiri, memberanikan diri. Berani harus berani, anak muda harus berani. Oh iya, anak muda harus berani, itu dia poinnya. Nah, kalau ngomongin soal percetakannya Kamirat ini ya, seperti yang kita ketahui kalau bukan cuma percetakan ini saja yang ada di Kota Kendari, bahkan sudah sangat banyak yang seperti ini. Tapi kira-kira apa yang membedakan, atau misalnya apa sih yang konsumen di luar sana boleh bilang memilih tempat ini untuk dijadikan tempat advertising mereka, percetakan yang mereka percaya? Kira-kira ada yang spesial di tempat ini ya, Kamirat? Seperti judul kita bahwa advertising percetakan ini industri kreatif dan jasa. Betul. Nah, otomatis poinnya cuma dua situ. Yang pertama kreativitas dari seorang pengusaha. Betul. Bagaimana menciptakan produk-produk baru, kreasi-kreasi baru, desain-desain baru. Nah, itu kreativitasnya kita. Betul. Terus yang kedua, jasa. Kalau jasa kan melingkup pelayanan. Yes. Nah, ketika pelayanannya bagus, pasti orang-orang akan datang terus di situ. Percuma kalau murah, bagus tapi jasanya pelayanannya tidak bagus. Nah, kayak begitu. Jadi intinya pelayanan yang otomatis. Oke, jadi harga itu nomor 3. Oh betul, nomor 3 ya. Jadi kalau bisa disimpulkan tadi pelayanan di tempat atau di percetakan yang Kamirat punya itu yang utama begitu ya. Betul. Makanya mungkin itu yang membedakan dari tempat-tempat yang lain. Jadi kalau konsumen datang ke sini dilayani dengan sangat baik. Pelayanan yang bagus, bahkan kita biasa jasa pengantaran ada. Oh, ada. Makanya kita siapkan ada mobil khusus untuk pengantaran. Oke. Jadi karena kita posisinya agak jauh dari kota, biasanya kami antar langsung ke konsumen. Wah, diantar jemput ya. Salah satu kayak pelayanan pacar. itu. Oh iya, pelayanan betul. Baik. Nah, Kamirat ini juga kita mau tahu, tadi kan Kamirat sempat bilang kalau sudah punya banyak cabang. Iya. Ada kurang cabang. lebih 3. Ada 3 cabang, Iya. Wah luar biasa Sobat UMKM ya. Nah kira-kira dari 3 cabang itu berarti itu sudah bisa digolongkan kalau usaha Kamirat berkembang sudah sangat maju seperti itu ya. Nah pasti yang namanya kendala itu ada Kamirat. Kira-kira boleh di-share sama Sobat UMKM kendalanya apa selama merintis atau membuka usaha percetakan ini Kamirat? Ya, di mana-mana usaha pasti ada resiko dan kendalanya. Betul. Nah, kalau kendalanya yang selama ini saya alami rata-rata pekerja atau SDM. SDM kita di Kendari itu sangat minim. Nah, jadi tenaga desain, tenaga operator itu kurang menguasai alat-alat percetakan. Jadi mungkin kedepannya kita harus lebih memberi pelatihan, memberi edukasi kepada SDM kita supaya lebih kreatif dalam melaksanakan pekerjaannya. Gitu saja. Oke, tantangannya pasti banyak seperti yang kita lalui kemarin COVID. Nah, salah satu tantangan juga itu. Terus baru-baru lagi ini efisiensi anggaran. Jadi kita harus selalu cari solusi biar tetap eksis di dunia ini. Oke, betul. Karena berdampak juga ya, efisiensi anggaran berdampak sama usahanya Kamirat ya. Sangat berdampak. Efisiensi ini sangat berdampak. Apalagi anggaran percetakan ATK itu dikurangi dari pemerintah. Jadi ya sasaran pasar kita masyarakat umum, tidak lagi pemerintah. Jadi kita harus edukasi masyarakat supaya memilih produk itu yang tepat.
Oke, nah kalau sekarang kan kita tahu Kamiret nih, kalau yang namanya usaha dan juga bisnis itu pasti lebih banyaknya digital sekarang. Seperti apa kalau usaha dari Kamiret percetakan ini, itu cara jualannya seperti apa? Masih ada juga dipromosinya lewat online atau seperti apa? Oh ya, untuk promosi kita untuk beberapa bulan lalu itu kita melalui media sosial, Instagram, Facebook Ads, pakai influencer. Mungkin kedepannya kita gunakan kayak media TVRI ini untuk membantu sosialisasi masalah dunia industri percetakan ini. Jadi teman-teman media mohon dukungannya dan bantuannya. Kita dukung, kita dukung usahanya Kak. Harapannya seperti apa kira-kira Kamiret untuk usaha percetakannya ini? Apakah kedepannya akan bukan cuma 3 cabang aja, bahkan seluruh Indonesia, Nah, amin. Seperti apa harapannya supaya pelaku-pelaku UMKM, sobat-sobat UMKM juga yang lagi nonton ini tetap bersemangat untuk mungkin baru mau merintis usaha mereka atau sama persis usahanya kayak usahanya Kamiret percetakan seperti ini? Seperti apa Kamiret? Mungkin kedepannya untuk sementara kita fokus pengembangan SDM dan pelayanan dulu. Nanti setelah SDM dan pelayanannya sudah mantap, baru kita coba lagi buka di beberapa daerah. Insya Allah cita-cita saya ya, itu di beberapa kabupaten harus ada cabangnya. Amin, Mudah-mudahan ya. Waduh, itu harapan yang luar biasa. Iya. Kita bantu doa, Iya. semua sobat UMKM bantu doa juga ya. Biar yang dari kabupaten-kabupaten itu tidak usah jauh-jauh datang mencetak di Betul. sini, dan harganya harus kita samakan se-Sulawesi Tenggara. Oke lah ya. Kalau satu dong, ada satu trik atau tips khusus untuk pemula-pemula yang baru mau memulai bisnis seperti apa kira-kira ada dari Kamiret yang sudah sukses? Untuk teman-teman yang baru memulai dunia usaha percetakan, usahakan konsisten di dunia ini. Artinya jangan putus asa. Saya dulu sempat putus asa. Tapi karena saya terus untuk konsisten, jadinya akhirnya seperti ini. Intinya tetap harus kerja konsisten. Jangan habis kreasi ini pindah lagi bidang ini. Akhirnya tidak konsisten itu bekerja. Nah, ketika sudah sampai puncaknya baru boleh pindah di usaha lain. Nah, itu dia tips dan triknya dari owner percetakan atau Kamiret yang sudah kita sharing bersama nih ya Sobat UMKM. Jangan kemana-mana, tetap di sini, UMKM Bisa, Masyarakat Sejahtera. Di tengah mahalnya kebutuhan hidup di era digital, masyarakat dituntut untuk lebih kreatif lagi guna meningkatkan penghasilan mereka. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian yaitu membangun usaha rumahan yang konsepnya work from home. Peluang bisnis nasi tumpeng saat ini cukup menggiurkan. Sebagai makanan tradisional khas Nusantara, nasi tumpeng dulunya identik untuk perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, menjelma menjadi sajian untuk banyak acara dan peristiwa penting. Jika Anda sedang mencari ide usaha makanan atau kuliner, catering bisnis nasi tumpeng bisa menjadi opsi yang menarik. Makanan ini kerap dibutuhkan untuk berbagai acara. Sebut saja mulai dari peresmian, ulang tahun, syukuran, acara keagamaan, pernikahan, bahkan halal bihalal. Jadi bisa dibilang permintaan nasi tumpeng terus stabil setiap tahunnya dan punya segmen pasar yang luas. Segmen atau target pembeli nasi tumpeng juga luas. Bukan cuma individu yang ingin mengadakan acara ulang tahun atau selamatan. Nasi tumpeng juga banyak dipesan oleh perusahaan untuk berbagai event dan keperluan. Hal ini membuat segmen pasarnya cukup luas dan mudah dikreasikan, apalagi dengan kombinasi lauk yang beragam. Usaha nasi tumpeng juga jadi salah satu ide bisnis rumahan tanpa modal besar. Bagaimana tidak, bisnis ini bisa dilakoni tanpa harus memiliki toko offline. Berbekal bisnis online yang dijalankan di rumah,
orderan akan terus berdatangan. Anda bisa memanfaatkan media sosial untuk memulainya. Nah, Sobat UMKM, kali ini kita sudah bersama dengan owner dari Rumah Tumpeng Kendari. Tata mau langsung aja ngobrol-ngobrol seperti apa kira-kira usaha UMKM dari Rumah Tumpeng Kendari. Ini kita sudah bersama dengan Kak Anissa. Halo. Halo. Kak Anissa, apa kabar? Baik. Baik, jangan tegang-tegang Kak Anissa, senyum-senyum saja. Nah, luar biasa sekali Kak Anissa, makasih ya kita sudah bisa datang melihat usaha Rumah Tumpeng Kendari ini. Tapi sebelumnya nih Kak Anissa, Sobat UMKM di rumah ini pengen tahu seperti apa sih memulai usaha ini ya, usaha Rumah Tumpeng Kendari ini awal mulanya seperti apa? Apalagi tadi Tata dapat bocoran kalau ternyata Kak Anissa bukan lulusan tata boga atau kayak terjun di dunia kuliner ya awalnya. Seperti apa, boleh diceritakan nih Kak Anissa? Waktu awal pertama buat tumpeng, saya kan dulu tinggal sama mertua. Mereka itu ada usaha tumpeng. Kakakku yang ada kakakku mau ulang tahun, dia bertanya, pesankan pi kita tumpengnya mereka, tapi saya diam-diam saja nggak respon. Pas hari ulang tahunnya, saya iseng tiba-tiba muncul, mau coba bikinkan tumpeng deh, karena saya lihat kayak menarik itu, kayak saya kan memang suka memasak, tapi saya ingin coba keahlianku di bagian hias-hiasnya itu. Nah, saya buatlah tumpeng, tiba-tiba menelpon, halo, datang mi sini, ada mi tumpengmu. Datang mi, tiba-tiba buka pintu. Berapa ini harganya kau pesankan saya? Saat malu, saya tutup saya mukaku, nggak tahu bagaimana respon ketar saya. Langsung bilang, oh saya bikin sendiri Ji. Dia bilang, nggak yakin karena nggak pernah mereka kepikiran juga kalau saya akan buat tumpeng itu. Langsung ditanya, berapa pesannya nih? Oh saya bikin sendiri Ji. Dalam hati nih, berarti tampilannya layak mau dijual. Betul. Muncul orderan pertama pas hari Natal tanggal 25. Pesan itu dulu tumpeng pertama, nggak serapi ini, jauh dari serapi ini, tapi karena kita latihan hari-hari ada orderan dan alhamdulillah mungkin saya kan memang hobi memasak, kalau basic memasak adalah. Jadi mungkin walau tampilannya mungkin orang lihat pertama, biasa Ji, mungkin agak kecewa karena saya belum pandai bilang menata, tapi pas mereka rasa alhamdulillah bisa diterima dengan lidahnya, itu yang membuat saya ada orderan terus per hari, mungkin satu hari bisa 1-2 tumpeng, beberapa bulan berikutnya meningkat, dan waktu yang pecah rekor itu waktu 17 Agustus 2023. Pas tanggal 17 Agustus 2023 itu orderanku satu hari 13 tumpeng untuk perayaan kemerdekaan. Luar biasa. Jadi memang awalnya cuman iseng. Coba-coba buat, awalnya ada orderan, bantu dulu, baru ternyata bukan. Di rumah mertua juga saya itu hanya belajar otodidak saja begitu. Kalau mertuaku itu lagi hias tumpeng, saya enggak pernah bilang bantu dulu ini, bantu dulu itu, enggak pernah. Saya hanya duduk saja temani, lihat-lihat, oh cara potongnya begini. Ternyata saya penasaran itu, saya ingin coba praktek sendiri di rumah. Waduh, luar biasa. Itu mulai belajar bikin hiasannya. Jadi start awalnya tahun berapa? Start awal akhir 2020, sekitar bulan Desember. Wah, sampai sekarang. Sudah sangat banyak orderan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, ternyata seperti itu. Berarti memang tidak ada basic kuliner atau basic tata boga ya Kak Anissa untuk memulai membuat Rumah Tumpeng Kendari ini. Iya, kalau masak-masak hari-hari di rumah itu, di rumah ya. Iya, itu ibu nggak biarkan kita bilang mau makan langsung ada di meja makan, tidak. Ibu itu memang biasakan kita untuk mandiri. Paling ada bahan mentah. Kalau makan yang dibiasakan untuk memasak kayak goreng ikan sendiri, masak sayur sendiri. Intinya ya Sobat UMKM, kalau Kak Anissa ini ternyata otodidak, belajarnya dari mertuanya dulu, begitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal Rumah Tumpeng Kendari, tadi Kak Anissa sudah sebut mulainya tahun 2020 ya, berarti sudah berapa nih? Sudah hampir 5 tahun, jalan 5 tahun? Iya, Mas. Iya, oke. Berarti ada modal usaha untuk Rumah Tumpeng Kendari, seperti apa kira-kira? Modal awalnya bagaimana nih Kak? Kalau modal awalnya kalau modal uang sama sekali tidak ada. Kalau orderan pertama itu kan mereka pesan pertama kali itu mereka pesan, kalau tidak salah ingat, yang mereka minta yang saya kasih 700.000 karena minta pakai sambal goreng daging, pakai
ayam, istilahnya lauknya lebih bervariasi lah. Iya. Itu pertama saya buat sama ibu juga bantu karena saya enggak terlalu juga tidak terlalu pintar juga memasak, sambil belajar sama ibu, sambil mengingat apa yang diajarkan. Kalau modalnya itu dari mereka, dari customer. Saya minta DP dulu. Jadi DP dulu. Iya, jadi saya kalau modal uang dari saya sendiri modal nol. Wah, luar biasa. Jadi maksudnya tidak ada uang yang disiapkan untuk memodali Tidak secara ada, khusus sama usaha sekali ini tidak ya. ada. Justru malah dapat komisi dari penjualannya itu Iya. yang dipakai, Iya. diputar untuk usaha ini. Iya. Wah, luar biasa ternyata ya. Nah, kalau bicara soal tumpeng kendari, usaha seperti ini kan setaunya Tata nih ya Kanisa, sudah cukup banyak juga di luaran sana ya. Kira-kira apa pembedanya, apa yang menarik dengan rumah tumpeng kendari? Tumpeng-tumpeng yang lain kan juga banyak, kira-kira apa? Mungkin kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau sebelumnya juga sudah ada, mungkin kalau dari saya kasih ciri khas tumpengnya itu nasinya saya simpan di belakang, jadi lauknya saya tata semua di depan. Kalau tumpeng yang biasa kebanyakan saya lihat kan kerucutnya di tengah, dikelilingi lauk. Iya, seperti itu. Jadi saya kasih Ada supaya, pembeda. ya, supaya ada jadi ciri khas tumpengnya yang di belakang itu pasti punyanya rumah tumpeng kendari. Wah, ternyata seperti itu ya. Nanti kita bisa lihat seperti apa model dari tumpengnya rumah tumpeng kendari by Kak Anissa ini pemirsa. Oke, itu ternyata Tata juga baru tahu perbedaan tumpengnya Kak Anissa dengan tumpeng-tumpeng yang lain, karena sudah banyak yang jualan online juga, dan Tata salah satu orang yang juga pernah beberapa kali belanja di tempat-tempat online seperti ini ya. Nah, kalau kendala nih Kak Anissa, pasti kan kalau kita usaha, namanya usaha ada turun naiknya. Nah, kalau kira-kira rumah tumpeng kendari selama berdiri, selama ditekuni 2020 sampai sekarang, ada kendala seperti apa nih Kak Anissa? Kalau kendala masalah materi, saya orangnya tidak pintar menabung. Jadi itu saya modalnya kayak kalau misalnya penjualan tumpeng harga 500.000, setengahnya saya sudah pakai untuk modal 250. 250 otomatis itu kan keuntungan. Tapi kalau misalnya selama 1-2 hari tidak ada lagi orderan yang masuk, otomatis uang 250 itu saya pakai lagi untuk kebutuhan hari-hari saya. Jadi kendalanya mungkin di masalah itu saja Kak, kayak maksudnya saya tidak bisa menabung dengan usaha ini, masih agak susah. Tapi ada juga masanya kayak di saat orderan rame bisa menyisipkan. Tapi kalau ini kan orderan bukan bilang hari-hari, hanya sesuai pesanannya saja orang. Iya, jadi kadang ada bulan rame, kadang ada bulan sepi. Jadi itu modalnya mungkin kayak nggak bilang berputar lancar. Oke, ternyata kendalanya seperti itu ya. Cuman kalau misalnya lagi sepi orderan ya sepi, Iya. tapi kalau lagi Lancar, banyak-banyak orderan, iya. kalau yang puncaknya yang paling banyak orderan hari-hari apa Kak Anissa? Biasa 17 Agustus dengan tahun baru 31 Desember. Itu orderan yang paling banyak. Iya, paling banyak. Wah, luar Dengan hari guru juga biasa, hari guru. Nah, sudah diceritakan tadi kendalanya seperti apa. Kita juga mau tahu nih Sobat UMKM di rumah juga pasti pengen tahu untuk target penjualannya Kak Anissa untuk rumah tumpeng kendari. Target penjualannya biasa saya posting di sosmed. Saya aktif itu di Instagram. Kalau Facebook hanya sekedar posting-posting saja, tapi tidak terlalu intens. Kalau Instagram banyak juga dengan melalui relasi sama saudara, dari teman kantornya kakak, ada juga dari mantan teman kerja saya di Roxy, dengan melalui pemasaran Instagram. Oke, jadi semuanya via online. Iya. Jualannya tumpengnya ini via online. Jadi kalau misalnya ada yang mau mengorder by IG, WhatsApp, Iya, telepon. di WhatsApp. Oke, seperti itu ternyata. Wah, luar biasa sekali. Tapi itu tidak gampang juga ya memang ya Kak Anissa ya. Karena memang kayak kita juga butuh cakupan yang luas ya. Iya. Kayak misalnya harus Kak Anissa rajin-rajin posting tumpengnya di media sosial segala macam supaya banyak. Ada satu pemasaran saya sempat, walaupun Facebook saya tidak terlalu intens, Iya. tapi ada satu tumpeng yang laku dibeli dengan sepupunya Kafil dan DA. Oh, Dia iya, beli, dia itu tahu saya dari Facebook. Oke. Dia messenger bilang, "Kamu mau pesan tumpeng untuk tanggal berapa waktu ulang tahunnya Kafil dan yang ke-33 tahun itu?"
dia pesan ternyata taunya lewat Facebook. Kadang biasa kita abaikan itu, ternyata di situ juga bisa datang pembeli yang besar. Wow, luar biasa ternyata ya. Pokoknya dia Rumah Tumpeng Kendari ini banyaknya berseliweran di online ya, Iya. di Facebook dan lain sebagainya. Nah, kalau soal harga nih, pasti pengen tahu juga nih sobat UMKM di rumah, harga dari Rumah Tumpeng Kendari satu tumpeng seperti ini berapaan? Kalau Anissa? untuk harga kita start dari 250.000. 250.000 pemirsa. Itu sudah dapat apa itu Kak Anissa lauknya? Lauknya nasi kuning, Iya. mie goreng, telur, ayam. Hanya itu empat lauk. Dengan hiasan-hiasannya Dengan itu hiasannya, ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kita juga mau tahu harapannya kira-kira Kak Anissa seperti apa sih? Apalagi kan ini usahanya masih di rumah nih. Kedepannya mungkin Kak Anissa ada harapan-harapan supaya lebih maju lagi untuk usaha UMKM Rumah Tumpeng Kendari. Seperti apa Kak Anissa? Semoga Rumah Tumpeng Kendari bisa lebih maju, bisa menciptakan lapangan kerja bagi ibu-ibu yang terbatas usia. Sekarang kan kita tahu sendiri lapangan kerja kan terbatas dengan umur. Betul. Tapi kalau usaha rumahan ini mudah-mudahan bisa membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu. Apa lagi? Itu saja ya. Pokoknya semoga usaha dari Rumah Tumpeng Bisa Kendari lebih ini bisa berkembang. lebih berkembang, lebih maju lagi. Bukan cuman ditahu di online aja, mungkin Iya. suatu saat punya outlet Iya sendiri. Kak, mau offline store. Semoga bisa buka Amin, offline store. amin, kita doakan ya. Boleh berbagi tips sedikit dong Kak Anissa, kira-kira buat, karena banyak nih di luaran sana juga pemirsa yang lagi nonton pasti yang baru merintis usaha UMKM seperti ini atau usaha UMKM yang lainnya, dan mungkin yang sedang merintis ya, seperti apa kira-kira tipsnya Kak Anissa? Yang pertama, jangan minder, jangan malu, jangan baru mulai usaha kita mau langsung berhasil, bukan. Kita buka usaha, kita harus siap jatuh bangunnya. Betul. Modal 0 rupiah pun kita bisa, pasti kita bisa. Saya sendiri bisa buktikan modal 0 rupiah pun alhamdulillah sudah berjalan lancar sampai 4 tahun lebih. Mungkin itu saja, intinya jangan malu, jangan minder, terus berusaha. Jangan malu, jangan minder, terus berusaha. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Anissa. Luar biasa sekali obrolan kita Sobat UMKM di rumah ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian semua untuk terus melanjutkan usaha-usaha apapun yang lagi kamu usahakan sekarang ya. Mau itu dari rumah atau kamu juga sudah punya outlet dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Kak Anissa sudah ngobrol bareng sama kita ya. Tentunya sukses selalu buat Rumah Tumpeng Kendari. Ya, Sobat UMKM, itu dia episode bisnis dan usaha kita kali ini. Nah, pesan buat kalian nih yang mungkin baru mau memulai untuk berusaha ya, jangan lupa untuk selalu konsisten, terus semangat dan kembangkan usaha kalian agar mencapai kesuksesan. Dan UMKM bisa, masyarakat sejahtera. Saya Tata pamit undur diri, sampai jumpa.